Halo semuanya, welcome back ya di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa, sebelum mulai saya akan disclaimer dulu. Jadi semua saham yang saya analisa hari ini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Bagi yang merasa kalau analisa ini kurang cocok, maka it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka please klik tombol like dan share ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Untuk setiap keputusan yang diambil dalam tradingnya, maka merupakan tanggung jawab dari masing-masing trader ya. Hopefully dengan analisa saya hari ini, maka teman-teman bisa terbantu. Kita mulai analisanya dari indeks dulu. Ini saya share screen. Kita bahas komposit kita dulu ya. Jadi kemarin memang saya udah bahas juga di YouTube sebelumnya bahwa indeks kita masih sideways, baik minor maupun major. Jadi kemarin itu hampir mau uptrend tapi nggak jadi. Jadinya malah sideways. Ini adalah area sideways-nya. Kalau sideways kayak biasa ya, beli di support dan jual di resist. Karena hari ini dia sudah mulai mendekati area resist, makanya wajar kalau dia koreksi. Kalau koreksi di sini ada support juga sebetulnya, yaitu support garis win di 6082. Di bawahnya juga ada support lagi, yaitu support MA200, dan mudah-mudahan bisa bertahan nih di area sini, yaitu 6032. 6036, sorry ya, ini angkanya 6036. Di bawahnya juga ada support lagi, yaitu 5972 nih, di area sini. Di 59 sekian. Jadi, kalau misalnya indeks kita sampai koreksi di area support, dan saham yang kita incar juga di area support, maka kesempatan untuk kita buy on weakness. Begitu dia mendekati area resist, kesempatan untuk kita sell on strength ya, kita take profit dulu sebagian. Momentumnya masih pink karena memang dia hanya sideways, pixelnya hijau 1, masih oke sih, tapi lebih bagus kalau hijau dua-duanya dan ada momentum ya. Kita lanjut ke sahamnya. Ini saham dari teman-teman yang tadi request di Telegram. Jadi untuk teman-teman kalau ada yang nonton YouTube ini dan ingin sahamnya juga dianalisa di YouTube ini, maka silakan join ya ke grup Telegram Wisdom and Invest. Link Wisdom and Invest ya Telegramnya itu ada saya kasih juga di cover video. Jadi tinggal join aja karena grup ini sebetulnya free ya. Teman-teman bebas join dan kita bisa saling sharing di sana. Sahamnya ada 10 yang teman-teman request dan dimulai dari friend. Tools yang saya gunakan ini tools dari Wisdom and Invest, bisa diakses lewat handphone, lewat laptop, jadi sangat mobile banget. Dia juga real time, jadi kapanpun kita request, itu chartnya adalah chart real time. Juga bisa digunakan di time frame kecil ya. Jadi untuk fast trading ini bermanfaat banget, kita bisa pakai di time frame kecilnya, 5 menit, 15 menit, hourly, itu bisa kita gunakan. Saham pertama adalah saham friend. Ini udah saya ketikin biar cepat ya. Dan di sini saya akan bahas secara cepat juga, supaya teman-teman tahu nih, dengan menggunakan tools, kita bisa mengambil keputusan lebih cepat. Kalau misalnya teman-teman manual juga nggak masalah sih, itu tergantung preferensi masing-masing ya. Saya enjoy dengan tools ini, jadi makanya saya pakai terus. Lalu untuk friend, untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih detail cara menggunakan chart ini, bisa cek di video saya yang lain. Saya ada pembahasan khusus untuk chart win dan namanya Understanding Win Chart. Ada juga yang khusus untuk membahas Hakaki. Nah, teman-teman bisa cek di video itu. Frame ini, dia kalau secara sinyal win memang ada segitiga hijau dan merah. Ini karena sideways kita abaikan ya. Jadi kalau sideways segitiganya kita abaikan. Kita gunakan strategi yang saya sebut itu, yaitu buy on support dan sell on strength. Kita cari range tradingnya kalau sideways seperti ini. Bisa juga seperti ini. Jadi beli di support, jual di resist. Supportnya friend ada di 120 dan 144, 114, 120 dan 114 ya, itu supportnya. Resistnya ada di sebelah sini, 142. 124 ini juga ada support sih. Ini saya ulang ya, 124, 120, 144. 124, 120, 114.
Resistnya di sebelah sini yaitu 139 dan 142. Jangan pas-pas ya di resist karena kadang-kadang cuma ditoel lalu dia turun kembali. Jadi beli dicicil, jualnya juga dicicil. Pixelnya hanya hijau 1, masih oke sih. Momentumnya ada perbaikan. Jadi kita bisa spekulatif buy. Mudah-mudahan bisa seperti yang di sini ya. Ini juga dia momentumnya menjadi merah tua dan semakin kecil itu artinya perbaikan. Mudah-mudahan bisa kembali naik lagi. Jadi selama dia sideways masih strategi yang tadi, kecuali dia berhasil breakout. Kalau dia bisa closing di atas 142 dengan candle bullish, volumenya besar, lalu ada hak kakinya, momentumnya juga ada, maka kesempatan banget bagi teman-teman yang nggak punya juga bisa ikutan buy on breakout. Tadi sudah, kita coba cek ininya ya. Hak kaki dari si frame ini. Kalau frame sampai breakdown dari 114 ini nggak oke ya. Karena artinya dia bikin new low. Jadi kalau breakdown tidak oke. Kita cek hak kaki dari friend. Sebentar. Ini hak kaki friend-nya. Oke. Nah, di sini hak kakinya juga kelihatan. Jadi enak banget untuk melihat, untuk digunakan. Hak kaki itu untuk ngecek bandarmologinya ya. Dan chart win itu secara teknikal. Jadi kalau kita padukan keduanya itu sangat powerful banget. Di sini kelihatan bahwa ada buangan, jadi kurang oke. Kemungkinannya dia akan testing support 120, 114. Yang mau spekulatif silakan ya, tunggu pantulan dulu juga boleh. Setelah friend, kita ke saham kedua yaitu Truk. Nah, Truk ini menarik nih. Ini anak-anak di member juga harusnya ikutan ya. Sinyal validnya itu sudah muncul nih sejak segitiga yang di sini, dia ke atas garis win dengan hak kaki yang besar dan ada momentum yang semakin menanjak tuh. Nah, sering saya bilang juga jangan kejar atas ya. Jadi kalau ada yang kejar di atas ini maka otomatis akan nyangkut. Lalu belinya di mana? Belinya di area support. Itu sebabnya belinya juga di dekat area garis win itu sangat powerful. Jadi dia sering mantul ya di garis win. Di sini kelihatan dia mantul. Happy cuan bagi yang ikutan ketika dia mantul di garis win. Jadi harusnya entry-nya kemarin nih, bukan hari ini. Tapi kalau mau kejar hari ini juga sebetulnya tadi pagi sih oke ya. Sebelum dia kejedot di resist itu bisa entry. Nanti kita cek hak kaki di 5 menitnya biar teman-teman tahu di mana sih sebenarnya entry-nya kalau baru entry hari ini. Dia supportnya sekarang ada di 122. Jadi tadi sempat kejedot resist, ada MA 200 juga. Resistnya ada di 156. Bagi yang sudah profit, maka seharusnya tadi sudah take profit sebagian. Karena setiap kali saya bilang, ketika dia mencapai ke area resist, sebaiknya kita amankan dulu profitnya separuh. Jadi kalau dia nggak jadi naik, maka kita setidaknya udah amankan cuan separuh nih. Karena kemungkinan kalau seandainya dia kembali ke 122 atau bahkan ke garis win ya, garis winnya ada di 110. Yang belum punya justru bisa pantau di 110 nih, di dekat garis win lagi. Tapi ingat, kita pastikan bahwa ketika dia disupport masih bagus ya. Jadi bukan berupa buangan. Kalau dia disupport tapi berupa buangan dan tidak oke, berupa reversal ke bawah, maka jadi terlihatnya bukan koreksi sehat ya, yang terlihat adalah pelemahan, maka sebaiknya kita tidak entry karena khawatir bisa breakdown. Supportnya tadi di situ coba kita cek, ini momentum ada, volumenya besar, pixelnya hijau ya. Kita cek sekarang hak kakinya dari Truk. Hak kakinya Truk. Ini ya, ketika dia muncul segitiga hijau, dia valid karena ada spike hijaunya, buangannya juga nggak terlalu besar, kita entry di area support, maka
happy cuan. Jadi nggak nyangkut. Kita cek time frame kecilnya, yaitu yang di 5 menit. Ini tinggal diketikkan ya, /hh truk 5 untuk 5 menit. Kalau yang hourly, maka tinggal diganti aja time frame-nya. Dan ini real time, jadi kalau misalnya pagi-pagi tadi teman-teman request, maka akan kelihatan nih. Jadi sejak tanggal 31 ya, sebetulnya dia udah ada spike frekuensi. Frekuensi itu apa? Jadi frekuensi itu mendeteksi adanya big money yang lewat. Big money-nya cuma lewat, jadi frekuensi ini bisa dua arti ya, antara dia buang dalam jumlah besar atau dia beli dalam jumlah besar. Maka itu kita membutuhkan bantuan HKHQ. Jadi ketika di HKHQ-nya sudah mulai terlihat action-nya adalah dia HK, maka itu menarik banget untuk kita entry. Di sini juga ada spike lagi, ininya hijau-hijau, maka oke banget. Di sini ternyata dia nggak berhasil naik ke resist, dia kejedot. Sini udah muncul sinyal sell-nya. Jadi harusnya tadi sudah sell dulu ya sebagian. Ini juga sudah agak mulai menurun. Nanti kita pantau lagi di area support-nya. Jadi kalau udah ada yang hilang barang, don't worry. Nanti di support kita cek kembali ya. Kalau masih bagus, kita bisa entry. Saham selanjutnya yaitu NICL. NICL ini adalah saham yang baru IPO, makanya historinya belum banyak. Ini abu-abu karena berdasarkan histori ya, technical analisa itu adalah analisa berdasarkan histori. Jadi kalau historinya belum panjang, dia baru IPO, untuk analisa teknikal sebetulnya agak kurang maksimal. Tapi it's okay, kita akan coba untuk menganalisanya. Supportnya dia sebetulnya lagi di support juga ini. Nah, tapi dia bikin new low ya. Bagi yang ingin spekulatif bisa, dia momentumnya sudah berupa titik pink. Jadi mungkin akan sideway, mudah-mudahan sideway terbatas. Dengan targetnya di area resistnya pakai garis win dulu. Karena nih 2 kali dia nggak tembus nih. Jadi kemungkinan dia akan testing resist garis win-nya lagi. Selama dia berada di bawah garis win, sebetulnya belum oke. Jadi bagi yang tidak terbiasa trading fast trading, maka sebaiknya cari aja saham-saham yang lain ya. Kalau yang tertarik, maka spekulatif aja, gunakan uang kecil, belinya di support. Supportnya di mana? Supportnya kita bisa gunakan harga low dia, yaitu 114, itu supportnya. Kalau bikin low lagi, maka jelek ya. Jadi kalau dia bikin new low lagi, jelek. Sebaiknya teman-teman exit. Lalu targetnya kemana? Area garis win. Garis win-nya ada di 135. Kita cek HKQ-nya NICL. Ini karena masih baru, jadi kemungkinan belum begitu valid. Kita skip dulu ya, pakai technical aja. HKQ-nya kita skip. Saham selanjutnya ada KPIG, Kepik, MNC Land ya. Kepik ini sebetulnya masih sideway. Area sideway-nya di mana? Yaitu area sini. Karena sideway, buy on support, sell on resist. Pixelnya bagus, hijau-hijau, cuma momentumnya belum ada. Masih berupa titik pink, jadi kemungkinan dia hanya sideway dulu nih. Karena sideway, kita cari supportnya ya. Supportnya, support win di 115. 115 ini angkanya nih, yang warna biru, karena garis win-nya warna biru. Untuk MA 200-nya 113, karena warnanya titik-titik hitam, maka di kanan juga warna hitam. Support secara horizontal ini ada di 110 dan berwarna kotak ungu, jadi agak kuat juga. Yang ingin spekulatif, usahakan untuk spekulatifnya di area support ya. Resist di 121, ini angkanya. Resist selanjutnya di 125. Kalau dia berhasil breakout, masa sideway-nya, ini ada sideway besar juga ya. Kalau dia berhasil breakout, disertai dengan volume besar, dan ada momentum, maka kesempatan untuk teman-teman entry. Kita cek
hak-hakinya apakah valid. Nah, ini sebetulnya menarik nih. Dua kemarin ini ya, yang hijau menarik, merahnya kecil, jadi mudah-mudahan masih ada potensi dia untuk testing 121, 125, or even bisa aja dia breakout. Jadi kalau dia breakout, disertai dengan volume yang besar, dan hak-hakinya juga memang valid, ada hijau spike ya, maka teman-teman bisa ikutan. Kalau yang pakai time frame kecil, misalnya teman-teman ada akses ke Winbot, bisa gunakan time frame kecilnya, misalnya ke peak 5 dan mulai ada spike, seperti yang truk tadi ya, ada spike, ada hak-hakinya mulai hijau, maka teman-teman bisa ikutan entry, jadi nggak nunggu terlalu lama. Selanjutnya, setelah ke peak, kita masuk ke ENRG. ENRG cukup liquid ya. Yang saya perhatikan sih yang ATT-nya, cuma kalau total transaksi hari ini dia hanya 2 miliar, jadi kurang, tapi masih oke kalau ATT-nya di atas 5 miliar nih. ENRG ini masih sideways, secara major dia pun sideways. Di sini ya, majornya dia sideways. Kalau minornya pun dia sideways, di sini area sideways-nya. Maka kita cek dulu supportnya, dia lagi pas-pas di MA200, ini yang titik-titik hitam. Ini adalah MA200, angkanya ada di sebelah sini yang hitam, 109. Jadi dia lagi pas di MA200. Mudah-mudahan bertahan, bisa mantul, karena ini ada pixelnya hijau 1, momentumnya juga membaik, karena berwarna merah tua dan mengecil, artinya ada potensi bisa mantul nih. Mudah-mudahan bisa mantul, tapi karena dia masih nggak uptrend ya, dia tergolong sideways, maka fast trading aja dulu. Begitu mencapai resist, silakan take profit. Resistnya terdekat ada di 114 dan 116. Kalau dia breakdown dari MA200, maka dia akan ke support di bawahnya nih. Support di bawahnya ada di 104. Atau paling bawah ada di 100. Kalau jebol lagi, kalau dia jebol dari 104 dan apalagi jebol 100 ya, maka tidak oke. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Kita cek hak-hakinya dari ENRG. Belum ada action yang gimana banget, karena belum ada spike hijau. Kalau spike hijau tuh seperti ini yang saya maksud. Jadi harganya juga akan naik ya, seperti di sini. Oke, kalau yang ini nggak ada yang gimana-gimana. Jadi masih ada kemungkinan dia bisa testing supportnya dulu nih ke 106, 104. Kalaupun mantul, artinya target ke 114 atau bahkan maybe mudah-mudahan ke 117. Kita cek saham selanjutnya setelah ENRG ada ASA. ASA cukup liquid. Kita cek pixelnya hijau 1, jadi oke, tapi nggak se-oke kalau hijau-hijau ya. Momentumnya nih yang kurang bagus karena dia ada momentum yang ke bawah, walaupun memang berwarna orange atau pastel ini. Nah, jadi kemungkinan dia bisa testing supportnya dulu nih. Kita cari supportnya ya. Untuk trennya sih di sini dia sideways. Ini area sideways-nya. Memang ada tren hijau ini juga. Jadi mudah-mudahan sih dia nurut ya sama trennya ini. Tapi kalau enggak artinya dia akan bergerak sideways di sini. Kita cari supportnya. Supportnya di sebelah sini. Ini angkanya. Support trend, ini yang support trend ya. Angkanya yang sebelah sini, 2520. Kalau support horizontalnya ada juga di sebelah sini, yaitu 2570. 2570. Resistnya, kita gunakan resist yang di sebelah sini, 2940. Selama dia bertahan di support 2520, maka ada peluang ya, dia bisa naik ke sini lagi. Tapi kalau breakdown itu artinya closing di bawah sini, jadi jebol.
artinya tidak oke. Sebaiknya teman-teman exit dulu. Kita cek asanya. Kakinya juga nggak ada yang gimana-gimana ya. Belum ada yang menarik. Rata-ratanya masih menurun. Yang bagus itu seperti di sebelah sini. Jadi banyak hijau-hijau di atas rata-rata. Kalau dia banyak hijau-hijau, jadi hijaunya nggak cuma spike satu kali. Kalau hijaunya cuma spike satu kali, artinya mungkin dia hanya naikin harga hari itu doang. Kayak di sebelah mana ya? Ini belum ada contohnya sih. Kalau dia serius, kalau bandarnya serius, dia akan hijau-hijau terus. Bukan yang tidak valid kayak di chart yang lain ya. Jadi dia akan hijau, merahnya kecil, lalu hijau lagi. Artinya dia akumulasinya serius. Makanya harganya juga naik. Itu oke. Ini asalnya sudah. Jadi asalnya wait and see ya, jangan sampai dia breakdown dari channel uptrendnya ini. Kita masuk ke saham selanjutnya, yaitu BABP. BABP, dia ada channel uptrend, dan pixelnya hijau 1, momentumnya ada perbaikan ya, semakin mengecil merahnya, jadi oke. Cukup menarik. Dengan area supportnya, kita gunakan support garis win di 434 dan 415, itu silakan teman-teman tinggal dibuletin sesuai dengan fraksinya. Selama dia bertahan di atas 415, dia potensinya bergerak dalam channel uptrend. Kalau bergerak dalam channel uptrend, jadi gerakannya seperti ini. Mudah-mudahan nih. Jadi tetap ya beli di support, jual di resist. Beli di support, jual di resistnya. Supportnya 415, kalau sampai breakdown, maka tidak oke. Kemungkinan dia bisa ke support 358. Resistnya ada di sebelah sini, yaitu 500 dan 510. Kita cek hak kakinya BABP. Untuk hak kakinya BABP sih masih oke ya. Ini masih menanjak. Belum ada buangan besar gitu. Jadi mudah-mudahan sih masih bisa testing ke resist 500 or bahkan mudah-mudahan nih dia bisa closing di atas 500 dan lanjut ke resist selanjutnya. Ini kalau dia berhasil breakout. Next, ada saham PMMP. Oke, PMMP ya. PMMP ini, sini kan kelihatan ya, ada box berwarna ungu, jadi kemungkinan dia bergerak sideways di range yang itu. Jadi kita bisa pakai support dan resistnya juga nih. Ini udah ada angkanya, 473, supportnya 473, dan resistnya di 550. Jadi, buy on support, beli di support, dan jual di resist. Artinya, sekarang dia udah di tengah perjalanan ya, separuh perjalanan. Bagi yang baru mau entry, maka jangan lupa money management. Takutnya dia kejedot garis win lalu turun kembali nih ke area support. Pixelnya sih masih belum bagus, masih merah-merah, momentumnya ada perbaikan. Jadi ada peluang dia bisa seperti ini nih. Nah, di sini ya. Reversal jadinya. Mudah-mudahan bisa. Beli di support, jual di resist. Kalau dia sampai jebol dari supportnya itu, artinya dia akan ke support selanjutnya 438. Kalau dia berhasil breakout, breakout itu closingnya di atas ya. Jadi menarik. Nanti kita analisa lagi kalau misalnya dia berhasil breakout. Kalau memang valid breakout-nya bagus, artinya kita bisa ikutan. Next, setelah PMMP, kita cek hak kakinya. PMMP ya, hak kakinya PMMP. Hak kakinya itu belum serius banget, karena kita bisa kelihatan di sini ya, hijau-hijaunya hanya kecil.
akan bagus kalau dia seperti ini nih. Hijau-hijaunya spike di atas. Dan grafiknya ini semakin menanjak. Itu yang bagus. Dan ini yang saya bilang bahwa bandarnya serius. Jadi dia hakinya, akumulasinya tuh nggak hanya sehari. Diakum lagi, diakum lagi, diakum lagi ya. Dan grafiknya, rata-ratanya, yang hitam ini rata-rata ya, garis yang hitam, itu adalah rata-ratanya, semakin menanjak. Jadi kalau grafiknya menanjak, itu bagus, artinya serius. Didukung dengan teknikalnya memang sesuai ya, di atas garis win, itu bagus banget. Kalau sekarang ini agak menurun nih, jadi waspada. Kalau dia akan terus ada merah-merah, merah-merah, dan grafiknya terus menurun, artinya potensinya dia akan koreksi, karena berupa buangan. Next, selanjutnya kita bahas SGER, seger nih, yang seger-seger kita bahas. Si seger ini tidak liquid, saya patokannya adalah average-nya, yaitu average total transaksi ya, atau total transaksi selama, rata-rata total transaksi selama 20 hari ke belakang. Hari ini memang liquid kalau total transaksi harian aja, dia di atas 5 miliar. Momentumnya ada, agak meningkat ya. Momentumnya ada, volumenya candle bullish, volume besar, pixelnya hijau 1, jadi cukup menarik. Targetnya paling ke area sini nih. Ini tapi karena dia nggak liquid ya, artinya dia mudah banget untuk dinaikkan dan diturunkan. Bisa aja besok dia sentuh resist, habis itu turun. Itu bisa aja, sangat possible banget. Kecuali dia pelan-pelan total transaksinya mulai membesar ya, mulai menanjak, itu oke. Tapi ini enggak nih. Nanti kita harus analisa lanjutan. Resistnya ada di sekitar area ini berapa? 500 lebih ya. 520, 530 di area sana, area resistnya, high yang kemarin ini. Di high yang ini ya. 550, sekitar 550. Untuk teman-teman yang ingin entry di saham ini, maka harus tahu resikonya besar karena sahamnya termasuk saham gorengan, tidak begitu liquid. Ingin entry berarti gunakan juga modal yang kecil aja, dan jangan lupa untuk menggunakan VWAP ya. Jadi entry-nya usahakan jangan terlalu jauh dari VWAP. Kalau udah terlalu jauh, artinya ada potensi dia bisa koreksi dulu ke area VWAP-nya. Jadi VWAP itu adalah volume weighted average price atau harga rata-rata. Kalau teman-teman belinya di harga rata-rata, otomatis istilahnya tuh kayak membeli di harga wajar lah, di harga rata-rata. Kalau kita bisa mendapatkan bisa beli saham itu di bawah VWAP, maka itu bagus banget. Karena artinya kita membeli harga saham itu di bawah rata-rata. Itu oke. Jadi kita bisa juga trading, scalping menggunakan VWAP ini ya, beli di area VWAP, seenggaknya ketika dia balik ke area VWAP, kalau kita beli di bawah VWAP, ketika dia naik ke area VWAP lagi, kita udah profit. Kita cek lagi, supportnya tadi saya kayaknya belum kasih tahu ya. Garis win-nya ada di 472, di bawahnya ada MA 200, 446, di bawahnya lagi ada support 404. Itu support kuat ya, 404. Jadi kalau sampai breakdown ini sangat tidak oke banget. Sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit. Karena kalau dia breakdown, jarak ke support selanjutnya lumayan jauh nih. Kita cek hak-hakinya untuk SGER ini. Menarik ya. Ini terlihat spike. Tapi jangan lupa ketika dia spike, yang ingin entry maka entry menggunakan VWAP dan fast trading dulu karena dia udah deket di area resist nih. Di sini ada resistnya yaitu 516 atau bahkan di 550. Untuk ininya sih memang oke, tapi nggak menutup kemungkinan dia bisa koreksi dulu ya. Ini kan ada channel
uptrendnya, bisa aja dia bergeraknya begini. Jadi turun ke support dulu, itu bisa. Jadi ini udah di dekat resist, resikonya sangat tinggi, hanya fast trading aja. Bisa gunakan time frame kecil, jadi entry exit menggunakan time frame kecil. Dan itulah keunggulannya menggunakan chart win juga bisa dipakai ya di time frame kecil, menggunakannya di 5 menit. Jadi entry exit di 5 menit. Ini kalau koreksi ke area support, misalnya dia koreksi ke sini, dan kita cek HKQ-nya, buangannya belum gede, maka kita bisa spekulatif buy. Karena ini menarik ya, di dekat-dekat support win, kalau dia masih oke, maka kita bisa spekulatif buy. SGR-nya sudah, SGR, kita masuk ke IMJS. Oke, IMJS, valid buy-nya itu sudah lama banget. Jadi sinyal entry-nya udah lama banget ya. Segitiganya di sini. Dan sinyal validnya adalah ketika dia ada momentum. Tuh, di sini. Ketika dia kembali ke area support win, dia momentumnya malah menanjak, itu bagus banget. Artinya kesempatan untuk entry. Statusnya kalau pakai sinyal win, dia sudah 86% floating profit. Jadi happy cuan. Kalau ada yang entry, atau baru entry saat di ini, saat dia breakout, maka sebetulnya masih oke. Profitnya masih lumayan ya. Jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya. Ini sudah mendekati area resist, jadi sangat bijak sekali kalau teman-teman tadi ada yang take profit di atas. Mungkin dia bisa aja koreksi dulu, atau besok dia bisa aja testing lagi resistnya. Jadi bikin satu candle begini lagi ya, testing resist. Dengan resistnya 578 sampai harga high hari ini, 625. Jadi resist 578 dan 625. Supportnya ada di, bisa menggunakan support garis win, yaitu 497 atau di 500 ya. Selama dia bertahan di atas garis win, masih oke. Pixelnya masih hijau-hijau, momentumnya masih ada. Cuma kalau kita entry-nya di atas, sangat tidak wise. Sangat tidak oke. Jadi usahakan, ini sih di bawah VWAP ya. Closing 545 dan VWAP-nya 576. Sebenarnya menarik nih. Jadi besok, kalau misalnya tadi ada entry, maka besok bisa SOS. Seenggaknya dapat cuan beberapa persen juga oke. Atau nanti cek kembali di area support. Kalau masih oke, HKQ masih bagus, maka sebetulnya kesempatan untuk teman-teman buy on weakness. Jadi belinya di dekat support win ya. Kalau jebol, maka sebaiknya jangan entry. Karena support selanjutnya lumayan jauh, di 424. Kita cek HKQ-nya, IMJS. HKQ-nya belum serius banget ya. Dan kelihatan hari ini juga merah. Jadi belum oke-oke banget. Oke, pembahasan sahamnya teman-teman udah selesai. Kita akan bahas saham-saham yang masuk screener nih. Nah, screener yang saya pakai itu screener HKQ. Cara bacanya akan saya bahas sekilas. Yang kiri ini nama saham. Yang baris kedua ini adalah power HKQ-nya. Ini udah diurutin ya dari atas ke bawah. Powernya yang paling gede di atas. Jadi yang akumulasinya paling besar ada di atas. Yang distribusi nggak masuk ke screener ini. Angka yang di sini adalah current price atau harga terkini, jadi bukan angka untuk beli. Dan yang paling kanan, yang persen ini adalah ROC atau rate of change, jadi persentase perubahan. Dan itu diukurnya dari angka opening. Kalau openingnya gap up atau gap down, maka akan terlihat berbeda. Kita bahas nanti ya satu persatu. Saya pilihkan. Kita screening cepat untuk sebentar. Kalau mungkin ada misalnya teman-teman yang bingung, waduh ini sahamnya banyak banget nih screenernya, gimana caranya milih? Nah, sebenarnya teman-teman kalau udah mulai terbiasa, teman-teman akan men-screening secara
otomatis ya. Jadi di antara daftar yang begini panjang, ada beberapa saham yang mungkin hak kakinya kurang valid, jadi kita bisa skip. Atau misalnya ada saham, beberapa saham yang mungkin teman-teman sering tradingkan, atau mungkin kurang liquid, itu bisa kita skip. Jadi seperti itu cara kita memilah-milahnya. Atau kita kombinasikan dengan screenernya Win. Hari ini saya nggak tunjukkan, saya hanya gunakan yang hak kaki. Kalau screener sebetulnya di Wisdom and Invest ada banyak ya. Jadi ada screener hak kaki atau yang HK-nya besar powernya, dan ada screener Win. Jadi kita bisa mencari saham-saham yang muncul tuh segitiga hijaunya. Kita cari yang ada segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum. Nah, kita bisa seperti itu. Jadi ada banyak screenernya, atau misalnya teman-teman ada yang mau pakai screener stokastik Golden Cross, atau MA Moving Average Golden Cross, atau MACD Golden Cross, itu semuanya ada ya di Wisdom and Invest. Cuma hari ini supaya nggak kepanjangan, saya akan gunakan aja screenernya HKAKI, dan saya akan screening sekilas ya. Jadi kayak saham-saham Care ini biasanya tidak begitu valid, lalu BBCA ini kita sudah pernah bahas. BCA saya skip, Boga tidak valid. Tapi kita coba cek deh. Ini tadi sebenarnya saya udah ada beberapa yang saya ketikin, seperti si Care. Nah, Care ini, Care ini nggak valid ya. Nggak valid kenapa? Karena kelihatan hijau-hijau semua. Jadi kalau hak kakinya ada yang hijau-hijau semua, merah-merah semua, jadi gerakannya tidak searah dengan harganya, maka tidak valid. Kita bisa pakai aja chart win-nya, karena secara teknikal, kalau ini bandarmologi. Kenapa sih dia jadi nggak valid? Karena ada indikasi bahwa bandarnya tuh hanya tuker-tukeran barang. Jadi dia pasang, misalnya dia pasang, dia langsung beli, jadi ya tuker-tukeran barang aja. Kenapa sih bandarnya mau seperti itu? Karena bandarnya ini mungkin dia ingin membuat, mungkin juga saham repo. Kalau saham repo itu apa, itu teman-teman bisa Google juga. Jadi sahamnya di repo, lalu dia membuat transaksi semu sebetulnya. Jadi terlihatnya seperti volumenya besar, transaksinya besar, supaya terlihat bagus gitu. Padahal dia hanya tuker-tukeran barang. Jadi untuk yang seperti ini, bukan kita nggak bisa tradingkan juga, ini bisa ditradingkan ya, tapi hanya secara teknikal aja, jadi pakai chart win. Chart HKK-nya tidak bisa kita gunakan. Sinyal entry-nya sebetulnya sudah dari sini nih. Dan saat dia breakout dari sideway-nya, itu adalah sinyal entry-nya. Jadi di atas garis win, itu bagus ya, seperti saham ini. Seperti di sini, dia naik ke atas garis win, ini juga naik ke atas garis win, tapi begitu dia turun, keluar segitiga merah, maka saatnya untuk exit. Jadi untuk saham-saham seperti ini, kita gunakan chart win-nya aja. Untuk BBCA ini ya, BBCA kemarin ada buangan cukup besar, jadi ini juga harganya nggak kemana-mana nih. Dia ada mau stock split ya. Nah, ini udah sinyal exit juga kemarin, entry-nya di sebelah sini, exit-nya sebelah sini, jadi seharusnya sudah profit. Entry-nya di mana lagi, nanti kita lihat aja ya, sinyal entry-nya ada di mana. Dia mantulnya di support mana. Sementara sih belum oke-oke banget. Support-nya ada di sini, support 32350. Kalau dia bertahan, maka mungkin dia akan sideways di area sini ya. Resist 33225. Kalau breakdown 32350, dia akan ke support 31950. Jadi gampang banget ya, kita gunakan chart Wisdom and Invest, dia sudah ada support resistnya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung, supportnya di berapa, resistnya di mana, karena itu penting banget, karena kita entry-nya adalah di area support, take profit-nya di area resist. Jadi dengan adanya chart ini sangat membantu. Untuk Boga ini juga saya skip aja penjelasannya, karena kelihatannya HKK-nya tidak begitu valid ya. Jadi harganya seperti ini, dia banyak jarum-jarum juga, jadi kurang oke nih. Ini aku skip aja. Kota juga tidak valid hak kakinya, jadi kita gunakan technical. Technicalnya seperti ini ya.
di atas garis win, entry, dan udah muncul segitiga merah, maka exit. Tower. Untuk TOWR, dia sedang sideways sebetulnya. Ini ada kotaknya ya. Trading range-nya ini, range areanya, area sideways. Maka strateginya, kalau dia lagi sideways, kita beli di support, jual di resist. Ini supportnya 1265, resistnya untuk area sideways ya, di 1363. Tinggal dibulatkan aja sesuai dengan fraksi. Support sementara yang terdekat ini kita bisa pakai garis win-nya, yaitu 1318. Tapi lebih aman sih di area support ini ya, karena lebih low risk. Jadi tradingnya kita gunakan range yang ini, support, beli di support, jual di resist. Ini udah mendekati resist nih, jadi yang entry di bawah bisa take profit sebagian ya, kecuali dia breakout dengan volume besar, HKK-nya bagus, maka kemungkinan dia bisa lanjut, jadi tinggal digiring aja. Itu sebabnya tipsnya seperti itu ya, ketika di resist, jual sebagian. Jadi seenggaknya kita masih punya sebagian nih untuk digiring ke atas. Tapi kalau dia nggak jadi naik, maka at least kita udah amankan cuannya separuh. Kalau dia sampai breakdown dari 1265, maka sebaiknya disiplin untuk exit, karena jadi jelek, dia bikin new low. Towernya sudah, jadi ini kita bisa bahas secara cepat ya, walaupun sahamnya banyak, kita begitu melihat chartnya sekilas, kita udah tahu, oh ini bagus, oh ini enggak, oh ini supportnya di sini. Maka kita spekulatif buy-nya di situ. Kalau masih jauh dari support, kalau dia masih di dekat resist, maka kita skip dulu. Cari saham-saham lain yang masih di support, dan indikatornya menarik. ADRO, ini juga ADRO kelihatan, datar-datar aja ya. Dia juga masih sideways. Ini area sideways-nya, ataupun besarnya sebenarnya juga masih sideways nih. Jadi majornya juga masih sideways. Supportnya saat ini di area sini, 1250. Resistnya di area sini ya, ini juga termasuk di area resist sebetulnya. Atau bisa di sebelah sini juga resist nih. Jadi range-nya 1250 sampai 1350. Itu area range-nya. Beli di support, jual di resist. Memang agak kurang oke ya batu bara kelihatannya, karena komoditasnya memang harganya naik terus, tapi sahamnya nggak ada yang kemana-mana, nggak ada yang naik. Satu dong sih ada yang naik, yaitu SMMT. Jadi PTBA, ADRO, DOIT itu nggak kemana-mana. Dan setelah analisa, kelihatannya ini disebabkan oleh karena dia banyak manajer investasi dan beberapa investor itu kurang tertarik ya dengan batu bara, jadi sudah mulai melirik clean energy yang green-green gitulah. Jadi mungkin kita bisa skip aja dulu saham-saham batu baranya dan menunggu aja sampai ada sinyal pastinya ya. Kalau sampai dia benar-benar rally, baru kita ikutan. Selama dia nggak rally, dia nggak mengikuti harga komoditasnya, maka kita bisa skip dulu. Kita pindah ke saham-saham lain yang memang benar kelihatan ada action-nya dan memang benar-benar uptrend. Jadi batu bara mungkin bisa di skip dulu ya. Yang belum entry, maka jangan entry dulu. Kecuali memang ada action. Dan jangan di hold terlalu lama, karena ini barang komoditas ya. Bisa sewaktu-waktu harganya runtuh. Beli, cuan, kabur. Kalau nggak sesuai dengan plan, mau cut loss dulu, stop loss dulu, silakan. Cari saham lain yang memang langsung bisa gerak, bisa cuan. BBKP kita lihat ya. BBKP sebetulnya kalau dari HKK sih masih menarik. Karena grafik rata-ratanya ini masih belum menurun seperti ini. Dia mantul di support 470 mantul, tapi selama dia di bawah garis win maka belum oke. Kemungkinan ini mantul dan akan testing garis win dulu nih. Garis winnya menjadi resist, yaitu di 520.
ada lagi 530 itu resistnya. Selama dia belum bisa breakout ke atas dan bertahan di atas garis win, maka belum oke. Jadi fast trading aja. Kalau ada yang spekulatif tadi di 470 udah entry, maka jangan lupa ya untuk take profit ketika dia sudah di dekat-dekat resistnya nih. Jadi fast trading dulu. Pixelnya masih jelek, HKQ-nya memang juga nggak serius-serius banget ya, karena hanya hijau kecil aja tuh. Jadi belum oke-oke banget. Yang bagus adalah serius tuh kayak gini. Dia udah tinggi sekali. Mudah-mudahan sih bisa mantul naik lagi ya. Itu mudah-mudahan. Dan selanjutnya kita akan bahas saham WiFi. Untuk WiFi langsung kelihatan ya, dia tidak valid, maka kita bisa skip. Gunakan aja technical. Technicalnya langsung aja cari support di mana, resist di mana. Nah, ini langsung kelihatan tuh. Dia bergerak di sini. Support 780, resist 845. Jadi sementara di situ aja gerakannya. Kalau jebol dari support, ini udah support 780, support kuat. Kalau jebol maka wajib exit ya, karena tidak oke. Next, setelah WiFi, kita bahas saham lain, yaitu PTBA. PTBA sama nih kayak Adro. Memang dia ada ini ya. Kalau nggak salah dia laporan keuangannya sudah keluar dan memang bagus. Tapi kita tetap stick to technical. Mau itu laporan keuangan kayak apa kayak kita kalau TA-nya jelek ya jelek aja ya. HKQ-nya menarik karena ada 3 bar hijau ini. Mudah-mudahan serius. Supportnya di mana? Supportnya di sebelah sini ya. Di area sini, yaitu di area 20-40. Resistnya, ini sebetulnya area resist nih. Jadi besok harus lihat dulu, apakah dia mampu breakout disertai dengan volume, dan HKQ juga bagus. Kalau breakout, maka dia berpotensi ke area sini, di 2300, atau bahkan ke 2390. Tapi kalau dia nggak jadi breakout, dia kejedot, maka peluangnya dia akan kembali ke supportnya. Supportnya ada di sini ya, 2110 dan 2040. Jadi buy on support, sell on resist dulu. Karena kemungkinan dia bisa sideways nih. Kalau dia nggak bisa breakout, artinya dia akan sideways. PTBA, MPPA. MPPA ini sebenarnya udah saya bahas di video yang kemarin-kemarin. Dia bagus, yang entry dari sini jangan lupa untuk take profit sebagian di dekat resist ya. Ini udah mulai area resist nih, jadi boleh cicil jual, belinya cicil, jualnya juga cicil. Resist ada di 1055 itu di sini. Jadi mudah-mudahan dia bisa naik lagi nih, testing 1055-nya. Kalau dia berhasil breakout, maka hold. Kalau dia gagal, dia malah bikin new low. New low itu kayak tangga ke bawah ya, candle-nya di bawah. Maka jangan lupa untuk take profit sebagian. Selama dia bertahan di atas garis win, masih oke. Win-nya ini di 860. Jadi kalau yang modalnya di atas 860, maka yang mau take profit sebagian silakan ya. Kalau nanti di 860 dia mantul, indikatornya bagus, ada momentum, maka teman-teman bisa buy lagi. Bisa buy on weakness di area supportnya sini. Dengan potensinya, kalau misalnya dia turun, maka dia bisa mantul dan testing resist lagi. Tapi kalau breakdown, dia turun ke bawah garis win, maka exit ya. Jadi seperti di sini, turun ke bawah garis win, exit. Sehingga kita nggak terjebak dibawa turun jadi minus seperti itu. MPPA-nya sudah, kita masuk ke ITMG. ITMG cukup menarik, tapi dia sebenarnya sideways sih. Ini ada kotak merah ya. Kotak merah, kotak ungu maksud saya. Dia kotak ungu, jadi selama dia belum bisa keluar dari situ, maka kemungkinan sideways. Kalau dia berhasil bertahan di support, ini ada support garis win dan support horizontal juga.
di 15.675, selama dia bertahan di 15.675 maka masih oke ya. Ada kemungkinan dia masih bisa testing resistnya nih. Resist di sebelah sini di area 17 ribuan sampai 17.850. Jadi kalau udah deket-deket situ bisa pelan-pelan dicicil jual ya. Jangan lupa, jangan nanti dari profit akhirnya malah jadi minus. Kalau breakdown dari support, ini support terbawahnya nih, 15250. Kalau dia sampai breakdown ke bawah situ, maka sebaiknya jangan entry dan sebaiknya exit. Ini kalau lihat sih lumayan menarik, ada hijau-hijau, tapi masih di bawah rata-rata ya, nggak sampai spike seperti ini. Kalau spike seperti ini kan menarik. Kalau ini hanya standar aja. Jadi sementara wait and see, kalau yang baru mau entry, yang sudah profit, kalau ada yang entry di area support, maka jangan lupa take profit sebagian dulu ya. Amankan cuannya. ITMG-nya sudah, kita masuk ke IPTV. IPTV kelihatannya nggak valid nih ya, karena grafiknya naik terus tapi harganya seperti itu. Jadi ini saya skip IPTV-nya. Kalau teman-teman ada yang tertarik, maka gunakan technical analisa aja, cari support resistnya di mana ya. Kalau dari sinyal win sih, segitiganya udah lama nih munculnya di sini. Statusnya hold dengan profit 12% tuh. Next, BMRI. BMRI ini hak-haknya sih datar-datar aja ya, nggak ada yang gimana-gimana banget, nggak ada yang spike, dia grafik rata-ratanya rata-rata aja. Dan dia sideways di area sini, support 5775, resist 6100. Kalau dia berhasil breakout di atas 6100 closingnya, maka itu baru menarik. Artinya dia bisa ke 6300-an. Di sini ada resist juga. Selama dia belum bisa breakout, maka dia akan bergerak di area sideways ini. Yang ingin entry, maka jangan lupa belinya di area support ya. Jualnya nanti di area resist. Supportnya 5775. Kalau breakdown, maka dia akan ke support yang 5625. Kalau sampai breakdown lagi, maka sebaiknya disiplin untuk exit, karena jadinya new low dan tidak bagus. BMRI-nya sudah, kita masuk ke BDMN. Nah, ini menarik nih BDMN ya. Dan menariknya tuh udah dari kemarin. Dia naik ke atas garis win, ada spike, sangat menarik banget. Kalaupun ada yang ketinggalan, maka bisa entry harusnya tadi pagi. Kalau yang baru mau entry, ini sudah high risk, karena dia sudah di area resist ya. Resistnya kita bisa gunakan harga high hari ini juga nih. Harga high hari ini 2720, atau mudah-mudahan dia bisa ke 2800. Supportnya, ini udah lumayan jauh dari support, tapi terdekatnya ada di 2487, nih buletin ya, sesuai fraksi. Di bawahnya ada support lagi 2400, dan garis win-nya jauh banget, 2290. Ini HKK-nya cakep nih. Nah, ini saya tunjukin juga time frame kecilnya, yaitu 5 menit. Jadi kelihatan ya di 5 menit, di tanggal 31 Agustus, jadi dari kemarin, sudah ada spike saat dia sideways. Ini ada spike, artinya ada big money yang lewat. Big money yang lewatnya akumulasi atau distribusi nih. Nah, kita gunakan HKK-nya. HKK-nya terlihatnya adalah hijau-hijau, artinya dia akan naik. Jadi oke banget. Apalagi di sini spike ya. Dan ketika turun ke bawah garis win, ini mulai ada buangan sedikit-sedikit, maka teman-teman bisa take profit sebagian. Mudah-mudahan sih masih kuat nih, masih strong untuk naik. Di daily-nya sih masih bagus ya. Jadi moga-moga dia bisa testing high-nya lagi 2720 atau bahkan ke 2800. Tapi ini udah resikonya tinggi. Kalau teman-teman ada yang baru mau entry, jangan lupa gunakan VWAP ya. BDMN-nya sudah. POLL. POLL ini juga kayaknya nggak begitu valid. Kakinya.
Ini kalau ikut sinyal win aja nih, entry di sini, exit di sini. Jadi harusnya sudah exit. Selanjutnya ANTM. ANTM di sini sebetulnya dia ada sideways. Jadi beli di support, jual di resist. Dan ANTM ini udah di dekat resist ya, resist 2420. Mudah-mudahan teman-teman sudah take profit sebagian. Kakinya belum serius banget karena hanya hijau mungil kecil gitu. Kalau dia berhasil breakout, jadi closingnya di atas, maka berpeluang untuk testing resist 2450, 2500 di 2500 ya. Di sini ada resist kayaknya cukup kuat juga nih. Jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut. Jangan lupa setiap dia kena resist, maka amankan cuan ya. Jadi jualnya dicicil aja. Kalau dia balik lagi ke support, maka sebetulnya bisa pantau kalau menarik, buangannya nggak begitu besar, dan momentumnya masih oke, maka bisa spekulatif buy di area support. Ini area support, sini area resist. Antamnya sudah. Kita lanjut ke Toys. Nah, Toys ini menarik juga nih. Toys ya, ini ada sisa beberapa saham lagi, kita akan bahas. Toys-nya ini menarik. Hari ini juga spike ya. Sinyal validnya di sini. Kalau teman-teman ada yang nonton video saya dan Ko Yudi di tanggal 28 kemarin, maka bisa melihat nih gejala-gejala dan ciri-cirinya suatu saham akan naik. Yaitu sahamnya itu ada di bottom, volumenya meningkat, dan indikatornya seharusnya ada penguatan. Ini coba kita lihat. Mungkin saya ada, oh di sini nggak ada ya, SMM, TIMJ, SSGER. Nggak ada. Coba kita cek chart Win Toys. Jadi emang menarik si Toys ini. Nah, sinyal validnya sebetulnya sudah muncul sejak di sini ya, sejak dia ada momentum. Jadi happy cuan kalau misalnya ada yang entry sejak di situ, atau ada yang baru ikutan entry ketika dia mantul di garis win, itu oke banget. Kalau dari haki-hakinya, Toys ini juga spike hari ini. Misalnya ada yang ketinggalan, maka kalau kita gunakan time frame kecil, harusnya ke-detect si Toys ini. Dan happy cuan members, karena tadi, atau kemarin ya, aku lupa, seharusnya kemarin. Kemarin itu udah di-mention juga ya, Toys ya. Happy cuan. Ini kalau belinya di area support, support win lumayan sakti. Jadi lumayan oke banget. Spike juga. Sekarang dia ada di area resist, jadi untuk yang entry, baru mau entry, resikonya cukup tinggi ya. Teman-teman harus tahu itu resikonya cukup tinggi karena areanya di area resist. Nanti pantau lagi aja kalau dia koreksi ke area support, support win-nya di 132, resistnya ada di 203 nih. Atau resist di sini juga ada, yaitu 210, 228, dan 263. Kalaupun besok dia naik lagi, maka justru seharusnya teman-teman SOS. Karena nggak wise ya, dia 3 kali udah naik, dan teman-teman kalau nggak cicil jual, maka khawatirnya nanti yang dari untung malah jadi nggak untung ya, yang untung malah jadi buntung gitu. Sebaiknya dicicil jual, jadi kalaupun dia turun lagi, maka teman-teman sudah amankan profit. Kalau di support dia masih bagus, dia mantul lagi kayak kemarin, maka bisa spekulatif buy lagi. Karena ini cukup menarik ya. Mudah-mudahan dia uptrend. Mudah-mudahan dia gerakannya seperti ini. Oke, lanjut dari Toys. Dan Toys ini juga liquid ya. Tuh, kan volumenya mulai meningkat. Momentumnya nih. Saya lupa mau tunjukin ini ya. Gejala ciri-cirinya, dia ada di area bottom, volumenya meningkat, dan perbaikan momentum tuh, momentumnya semakin membaik. Jadi ini seperti bullish divergent ya, bagus sekali. Toys, lanjut MAPI. MAPI cukup menarik. Di sini ada 2 bar.
tapi dia udah separuh perjalanan nih. Udah mau ke resist 770. Support di 735. Kalau dia koreksi dan masih oke, masih bagus, buangannya nggak banyak, teman-teman bisa spekulatif. MAPI, MLIA ini nggak valid, jadi saya akan skip, dia juga ada di bawah garis win. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman tinggal ngelihat sekilas, oh di bawah garis win, tapi ada support sih, kalau mau spekulatif boleh, resistnya di garis win. Jadi pantulan aja. Fast trading, buy and profit, bubar, jual ya. MLIA, Elmas cukup menarik karena ada spike HK di sini, tapi dia ada di resist 127. Kalau yang mau entry, maka bisa entry saat dia koreksi. Mudah-mudahan ada koreksi dulu di sini ya. Support 118, garis wing di 114. Support paling bawah ada di 99. Kalau dia koreksi dan masih menarik, maka bisa spekulatif. Kalau hanya spike satu hari, terus besok ada bar merah lagi yang tinggi, artinya nggak serius ya. Elmas menarik tuh. Kalau breakout bagus. Kalau bisa closing di atas 127, volumenya bagus, candle-nya bagus, HKK bagus, maka boleh entry. Tetap entry-nya gunakan VWAP ya, jangan lupa. SMMT ini yang tadi saya maksud ya, batu bara, dan satu-satunya yang naik nih. Jadi cukup menarik, sayangnya dia udah di dekat area resist dan banyak jarumnya. Sebaiknya teman-teman nggak nekat untuk entry. Kalaupun mau entry, maka jangan lupa gunakan VWAP dan fast trading dulu ya, karena supportnya jauh banget. Supportnya di 203, garis win-nya lebih jauh lagi di 160. Ini spike-nya sih bagus. Cuma kalau dia koreksi dulu, akan lebih menarik kalau kita belinya di area support ya. SMMT-nya sudah, Trin. Trin belum ada yang serius banget. Jadi kalau mau sih bisa gunakan technical aja. Support di 175, garis win di 163, 164. Selama dia bertahan di atas garis win, masih oke. Ini pun statusnya masih hold dengan profit 34%, karena sinyal entry-nya udah dari bawah ya. Seperti itu. Ini juga mantul di garis win. Nah, ini antara dia akan koreksi dulu, baru naik lagi, atau dia akan langsung testing resist 200. The last one, MYOR ya, MYOR. Ini terakhir ya, saham-saham yang teman-teman misalnya ada yang belum dibahas di sini, maka masih ada kesempatan untuk dibahas di besok. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join Telegram ya, Wisdom and Invest. Untuk MYOR ini kurang menarik ya, karena kakinya kayak begini dan chartnya turun terus nih, ini tidak oke. Saya akan skip dulu. MYOR-nya masih kurang menarik, jadi saya akan skip. Oke, jadi tadi saham terakhir, mudah-mudahan hasil analisanya bisa membantu teman-teman ya. Kalau dirasa bermanfaat, maka please tolong klik like dan share ke temannya yang lain. Dan untuk yang belum dibahas, silakan ikutan di besok. Jangan lupa join Telegram Wisdom and Invest. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.